Halo ibu-ibu dan bisnis, selamat siang. Hari ini saya bersama bosnya Apronesia. Wow, bos gitu ya, Pak Rio. Dan hari ini kita bakalan ngomongin tentang gimana cara berbisnis yang simpel tapi laris, Bu. Tadi baru ngobrol sama Pak Rio kalau banyak banget orang itu yang ngejelimet katanya kalau mau bikin bisnis inilah itulah harus begini begitu. Akhirnya keluar modal di awal, udah gitu nggak laku lagi. Ternyata ada pola-pola yang sungguh menarik. Saya tuh datang ke Apronesia sebenarnya juga penasaran ya, karena Pak Rio itu cerewet banget kalau ngomong, terus kemudian luwes banget kalau bergaul. Dan jadi saya pengen lihat, aduh kayaknya ini bakalan seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol santai sama Pak Rio. Dan ternyata memang seru. Termasuk ketika saya datang ke lantai 2-nya dan itu ada stok, saya lihat nggak seribet itu juga ya naruh stok gitu. Ternyata stok itu setelah ngobrol-ngobrol, stok itu kalau kita mau besar pun omsetnya nggak harus nyetok banyak. Simpel banget ternyata ya. Yang penting adalah stok berputar, benar Pak Rio? Ya, nah, mumpung ada Pak Rio yang mau sharing dengan kita, gimana tuh Pak Rio? Kenalan dulu dengan ibu-ibu yang sekali lagi pada nonton, karena langsung dia pengen tahu bikin bisnis yang simpel tapi jualannya laris itu gimana menurut Pak Rio untuk kami-kami nih ya, yang berbisnis benar-benar dari rumah. Tunggu dulu, ini juga Pak Rio dari rumah loh. Rumahnya di lantai 3, di bawah kantor, di bawahnya lagi ada showroom. Wah, keren banget. Pak Rio, silakan kenalan. Halo, saya Rio, saya dari Apronesia dan kita bergerak di bidang hospitality industries, di mana awalnya kita memulai dari hanya perpikiran simple kalau kita menjual sebuah celemek. Sesimpel itu. Itu sih. Sesimpel itu, jualan celemek. Tapi saya lihat di bawah itu celemeknya sudah variannya banyak banget tuh Pak Rio. Nah, apa yang kemudian celemek simpel banget, tapi kok jadi gaya kayaknya pakai celemek? Oke, nah gini Bu Indari, kita bicara dari paling awalnya banget ya, paling awalnya banget. Jadi gue selalu berpikir gini, pertama kali tahun 2015-an itu, tadinya kita bikinin kayak celana jeans, kita buka PO segala macam untuk celana jeans. Lalu ada satu keadaan di mana waktu itu di Bandung ada yang namanya kompetisi barista. Saya punya teman untuk, yuk tolong dong bikinin dong celemek dari bahan jeans. Kita bikinin lah. Nah dari situ ketika habis kompetisi, ternyata beberapa kafe ikutan di kompetisi itu, mau dong dibikinin dong, mau dong dibikinin. That's why yang tadi gue bilang ke Bu Indari, gue kalau ditanya bikin bisnis gimana sih segala macam, gue bingung juga. Soalnya kenapa? Ternyata simple loh bikinnya. Cuma kita bikin apa yang kita suka. Gue suka jeans itu bisa dijadikan sebuah celemek itu ada yang pesan, ya udah setelah pesan jual aja. Oke, jadi di mana ada duitnya ambil aja peluangnya gitu ya. Jadi begitu bikin satu celemek, orang kemudian lihat dan kemudian dia mau beli, ya udah. Tapi poinnya harus suka dulu. Harus suka dulu sama yang dijualnya, harus suka dulu. Kan banyak banget nih sekitaran kita ya, kayaknya jualan madu untung nih. Aduh kayaknya jualan ini bisa jadi duit. Dulunya suka dulu kan dengan barangnya. Kalau gue kan memang suka banget sama jeans gitu, memang orang happy banget dari SMA, hobi gue jeans gitu. Dan itu akhirnya jeans jadi celemek gitu ya, jadi awalnya itu. Kan jeans itu kan nama barangnya jeans, kainnya dari kain denim kan. Ya namanya kain bisa dijahit jadi apapun ya Bu. Nah jadi sesimpel itu sih sebenarnya, harus suka dulu pertama itu. Kedua mikirnya jangan jelimet dulu. Ada orderan, bikin dulu satu, nanti orderannya untungnya masuk, bikinlah jadi 2 jadi 4 jadi 8 kayak gitu sih. Oke, nah ngomongin tentang itu tuh Pak Rio, dari 1 kemudian masuk duitnya bisa jadi bikin 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8. Berarti kalau dari situ juga ketahuan nih kalau Pak Rio itu dari awal bisnis itu misahin antara uang pribadi dan uang bisnis dong ya. Itu harus tuh kan karena ada juga loh kalau di kita nih ibu-ibu ya nganggapnya bahwa uang bisnis itu uang dapur ya. Dapat duit, oke deh kalau gitu gue masak ayam hari ini agak lebih banyak gitu. Nah itu berarti kan sesimpel itu. Kalau ibu-ibu memisah dijadikan satu ya, kalau bapak-bapak uang untuk ibu-ibu, untuk para keluarga, uang untuk bisnis, dan satu lagi uang yang nggak boleh ditahu sama istri-istrinya. Oh gitu ya, nggak bercanda Bu. Mbak Merah gitu. Dia ngedengerin lo di belakang. Oh, kedengeran. Nah, ibu-ibu berarti sesimpel itu juga sebenarnya. Yang penting katanya gini, Pak Rio, ada juga yang bilang walaupun kita belum tahu pencatatan keuangan itu seperti apa, ini bikin simpel juga sebetulnya. Yang penting pisahin dulu deh rekeningnya, bener nggak gitu? Jadi gini Bu, kan kayak tadi kita bicara sedikit tentang memulai bisnis ya.
kalau buat saya bisnis itu sebenarnya simpel banget. Kita beli barang Rp1.000, kita jual 1.500, kita punya untung Rp500, benar ya? Nah, kalau kita jualan 2 barang, berarti untung kita Rp1.000 kan? Jadi kita sekarang yang tadinya cuma bisa beli 1 barang, sekarang jadi bisa beli 2 barang. Makanya kenapa kata saya yang namanya uang antara pribadi dengan bisnis harus disimpan. Soalnya kenapa? Kalau ibaratnya kita punya warung, lalu kita punya modal, kita isi warungnya nih, terus laku nih, terus duitnya sama kita dipakai. Nanti isi warungnya lagi pakai duit apa? Iya betul. Bener ya? Betul ya. Gitu sih. Ya simple, ngurusin stok simple kayaknya gitu, ngurusin uang simple. Pokoknya kalau saya dengar dari Pak Rio itu semuanya juga jadi simple Bu, gitu kan, jangan dibikin rumit. Yang penting adalah yaitu disimpelkan, dijalankan, dapat deh duitnya. Nah, Pak Rio sekarang saya pengen jalan-jalan nih. Boleh. Teman-teman, kita jalan-jalan ya sekarang sama timnya Pak Rio yang wow, muda-muda banget nih Pak Rio. Apa alasannya nih memilih yang muda-muda? Generasi Z ya? Karena saya pengen muda terus Bu, saya pengen semangatnya muda terus. Oke. Ya, ini ada Caitlin di sini, dia adalah creative director kita. Jadi semua yang didesain dari yang namanya celemek, apron, lalu kan ketika dia ngedesain dia udah mikirin nih, gua bikin desain ini buat siapa sih? Nah, jadi dia menentukan, nanti gue pengen ditampilkan di Instagramnya kayak gini ya. Setelah Instagramnya, aduh tapi Instagramnya cuma foto ya Bu ya, atau video-video pendek. Nah, kalau orang pengen tahu lebih lanjutnya, lihat di YouTube kita, di Apronisia Industries. Itu sebabnya sekarang berkaitan antara YouTube sama si IG itu ya. Kalau mau lebih lanjut, ada juga share YouTube-nya ya. Itu pertama alasannya supaya untuk branding, yang kedua kita memang butuh uang. Maksudnya YouTube-nya mau dimonetize gitu? Harus ya. Karena kalau ibu-ibu memang hobi dengan video-videoan, apapun. Pernah lihat nggak kalau nonton YouTube ya Bu ya? Orang motongin pohon aja, yang nonton tuh ribuan loh. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu misalnya, aduh gua sambil ngebungkusin makanan nih segala macam, fotoin aja. Iya benar. Videoin aja. YouTube-nya Apronisia. Apronisia Industries. Oh, Apronisia Industries. Jadi nanti ibu-ibu bisa subscribe juga ya di sana. Ya, Oke. sip. Ini Catherine. Oke, kenalan lagi sama yang Al. Oke. Al sama Tisa ini dia pegang di food industries kita. Nah, ceritanya gimana bisa ada food industries kan? Nah, duit lagi nih. Jadi tadinya waktu ya awal kita sedikit cerita tentang sejarah aja kali Bu ya. Jadi Apronisia itu kan awalnya kita ada orang pesen yang tadi bikin celemek, lalu ada orang pesan, yang pesan semakin banyak, otomatis ada juga kan yang pingin pakai celemek tapi dia nggak sempat mesen. Nah dari situ tangkap selanjutnya adalah kita bikin brand. Brand itu kita bikinin celemek yang sudah ready untuk digunakan. Itu awalnya dari situ. Setelah itu kebenaran saya menikah dengan seorang wanita yang memang dia punya bisnis printing. Ketika kita nawarin celemek, orang juga nanya, yuk istri lu kan ngeprintin, bisa nggak sih sekalian buku menu gua diprintin, bisa nggak sih sekalian diiniin. Dari situ kita bikin Merakit Jaya. Berjalannya waktu lagi, tapi itu juga dibikin simple ya, artinya dari satu orderan ya udahlah terima aja, dan kita belajar dari sana, dari setiap orderan belajar lagi ke orderan kedua, gitu aja. Simple gitu. Jangan aja. Dibikin pusing Bu. Soalnya kenapa? Buat kita gini, kalau kita ngerasa mau ngelakuin sesuatu, ya kan kadang-kadang orang pertimbangannya banyak. Itu tuh udah capek duluan. Kenapa kita sering berpikir gini? Aduh ini barang kalau nggak laku gimana? Pernah nggak sih kita nanya, kalau laku banget ini barang gue gimana? Bener ya? Ketika kita bikin barang kan banyak orang, aduh ini kalau nggak laku nanti gue mau buangnya kemana? Lebih banyak yang gitu malah. Tapi pernah juga nggak berpikir, kalau misalnya ini barang laku banget, terus barangnya habis, terus lu gimana? Itu penting sih, tapi itu gunanya kenapa everything harus dicatat supaya kita tahu barang ini kayaknya bakal laku deh, barang ini kayaknya aman deh. Dan pencatatan pun harus simple. Yes, jangan ribet-ribet. Aduh, serius jangan ribet-ribet. Nanti kalau misalnya ribet, sudah punya uangnya, hire aja orang yang ahli. Nah, itu jangan dibikin ribet. Oke. Itu dua lagi nih timnya. Ini Merakit Jaya tadi saya bilang, dia yang desain untuk masalah neon box, sign aid, buku menu dan lain-lain. Satria ini handle. Oke, yang sebelah sana? Nah, yang ini adalah bos dari segala bos. Oh, keren ini sekali ya. Apronisia Group. Jadi semua permasalahan yang terjadi di makanan, yang terjadi di Merakit Jaya, yang terjadi di
tim YouTube, tim kreatif semua ini adalah urusannya dia. Oke. Pantesan dia langsing ya. Langsing ya. Banyak pikiran kayaknya. Oh, enggak juga. Lu Oke. disedot semuanya. Oke, nah yang menarik lagi adalah kemudian kenapa dari Celemek kemudian muncullah produk-produk yang lainnya. Itu juga make it simple lagi nih kayaknya jawabannya. Ya, jadi tempat kita tuh ada di Cihamplas 64C Bandung. Dan sayang banget kan kalau area Ciamplas tuh sama kita nggak dimaksimalkan. Jadi yang tadinya atas rumah tengah ini adalah kantor dan juga showroom, dan lantai bawah itu adalah garasi, ya kan? Sama kita sayang nih lantai satunya kok cuma jadi garasi, ya kan? Kita korbankan garasinya yang keluar, lalu di bawah itu akhirnya kita bikin toko. Pertama kali toko itu kita benar-benar murni cuma jualan celemek. Terus kita berpikir kayaknya kalau orang cuma mau beli celemek, kayaknya ini ya susah ya mau ada yang mau datang ke sini. Kebenaran sebelah kan dari Trans tuh, Bu. Oh iya. Ya kan, kira-kira kalau orang mau nunggu berangkatan, orang mau nunggu penjemputan atau datang, mereka masuk ke toko ini ada alasannya apa ya? Oleh-oleh kah, ataukah sutil untuk di rumah masak kah? Tadinya kita ada kopi, tapi karena Covid kita tutup dulu sementara. Karena mereka butuh kopi kan sebelum mau berangkat. Ya, sesimpel itu sih, Bu. Simple, tapi jadi duit. Nah ini yang saya ceritakan tadi, bahwa Pak Rio ini luar biasa banget ya untuk menjual di IG-nya. Tapi ibu-ibu make simple banget gitu, dibikin simple. Stok itu adalah stok berputar. Ini yang tadi diceritakan dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8. Sampai kita ya mau omset sebesar apapun kita hanya muterin segini aja. Begitu setengah lagi masuk lagi yang baru gitu ya Pak Rio. Mungkin bisa cerita sedikit sama ibu-ibu? Gue susah ngomong kalau masalah stok. Gue nggak tahu karena bisnis gue memang kurang besar. Ataupun kalau kita berpikir gini, kita kan harus mulai sesuatu itu dari simpel ya Bu ya. Karena kan tempat gue juga nggak besar-besar banget. Gue nggak punya hanggar yang gede. Gue cuma punya satu ruko yang harus di-share untuk di depan ruang rekreasi. Di tengah ini adalah area meeting dan tempat kerja mereka. Di sebelah sana juga ruang saya private dengan ini karena untuk interview dan lain-lain. Kita cuma punya space gini nih untuk gudang nih. Jadi caranya gimana? Adalah report fast dan juga repeat fast. Jadi karena kita cuma punya gudang sebesar ini, makanya sistem report, sistem laporan kita, penjualan harian kita tuh harus cepat. Hari ini yang laku barangnya apa aja, langsung di listing. Udah tuh kita langsung lihat stok kita ada berapa. Begitu stoknya udah kena minimum, kita langsung repeat. Karena kalau misalnya semua mau kita tumpuk dulu, pertama kebayang kan modalnya gede banget. Terus kedua mau taruh di mana Bu tempatnya gitu. Jadi pencatatan stok juga sangat penting ya, karena itu yang akan menentukan kapan kita akan repeat lagi gitu ya. Nah tadi yang saya bilang ke Ibu itu hubungannya. Kenapa kita berpikir kalau ini nggak laku gimana? Tapi ketika kita udah punya pencatatan stok setiap harinya kan kita tahu barang yang laku itu apa. Ya benar. Dari situ kita kan akan lebih pasti ya mana yang mau disetok untuk dijual. Oke, ngomongin tentang simpel nih ya, ibu-ibu ya. Banyak banget orang yang bilang bahwa kalau mau berbisnis itu juga butuh modal besar. Tapi kalau saya dengerin dari yang barusan Pak Rio bilang, nggak juga gitu. Karena sebetulnya yang ada itu adalah modal berputar, bukan modal yang besar. Modal besar pun kalau kita nggak bisa jualannya, mati lah gitu kan. Jadi kayak, oke, jual celemek 1 terjual, bisa beli 2, dari 2 bisa ke 4. Mungkin bisa kasih saran untuk ibu-ibu putar ini, apakah memang harus benar-benar pintar jualankah mereka, atau bagaimana cara mereka biar pintar jualan? Nah, dengan stok yang seadanya. Kayaknya kalau untuk masalah pintar harus tanya ke para expert itu gimana cara jualannya, karena saya tuh memulai Apronesia ini benar-benar tahun 2017 itu tanpa modal sama sekali. Ya kan, ini kantor ini baru ada tahun 2019. Sebelumnya kita benar-benar hanya via handphone. Kita nggak punya event, nggak punya kantor. Via handphone. Kenapa saya bisa bilang kita 0 rupiah? Karena untuk bikin waktu pertama kali kita bikin celemek itu, orang bayar dulu DP-nya 50%, lalu kita bikinin barangnya, lalu kita kirim barangnya ke sana. Sebelum kirim jangan lupa pelunasan dulu. Kebayang nggak sih kalau udah dikirim ternyata dia nggak bayar? Pelunasan dulu baru kita kirim. Setelah itu uangnya masuk, yang bagian modalnya kita pisahkan, yang untungnya kita pisahkan. Dan jangan diambil dulu karena takutnya di dalam 1 tahun pertama, ibaratnya kalau bayi baru merangkak kan butuh nutrisi ya Bu ya. Nah, kalau untungnya sudah disikat semua, nanti makanannya dari mana lagi gitu. Agree banget.
gede banget. Jadi, Jadi itu misahin itu lagi ya, misahin antara uang bisnis sama uang pribadi. Bener-bener modal, cuman simple aja catatannya omsetnya berapa, modalnya berapa, selisihnya berapa, ya kan? Mana yang mau beli barang lagi, mana yang mau dijadiin untung. Udah itu aja, jangan ribet-ribet Pak. Iya. Gitu. Dan rupiah kan bener kan? Tanpa modal sama sekali. DP mau kirim, ada pelunasan, itu aja udah bisa jadi barang lagi kan untuk dijual lagi. Kebayang nggak kalau ibu-ibu di rumah gitu ya, aduh ini gue punya, ini namanya apa Bu? Sorry Bu, kerudung ini. Kan kadang-kadang ibu kan sering impulsif shopping ya. Di rumah, itu barang nggak pernah dipakai, daripada itu barang dia menjadi penghuni lemari, coba aja itu dulu, jual dulu misalnya. Dulu, itu dijual dulu. Ya kan? Atau punya barang lain yang mungkin nggak atau kepake. bahkan ada yang menarik nih sekarang ini, ada yang jualnya itu pre-love gitu. Iya, pre-love. Bisa ya? Bisa kan, bisa banget. Ya kan? Nah, tapi gimana caranya orang mau beli? Nah itu kan yang penting kan. Jadi kan gimana caranya orang itu, kan kalau zaman dulu itu kalau kita jualan barang ya modelnya cakep-cakep, harus gimana. Tapi kalau makin kesini perhatiin nggak, kita tuh harus senatural mungkin dengan masyarakat. Makanya kalau kemudian kalau kita di Apron, kita bikin hashtag Apron for everyone. Dimana yang jadi modelnya tuh orang gendut kayak saya, lalu ada yang kurus, kayak saya juga nanti. Iya, lalu ada yang ini yang agak kurang gizi seperti ini, karena kan bukan hanya model yang pakai celemek itu, bener nggak sih Bu? Bener. Ya kan, kan semua orang tuh harus pakai celemek. Bahkan kalau terlalu langsing, terlalu cantik, kayaknya itu pantas di dia, gue nggak bisa kayaknya deh. Kadang-kadang orang takut sendiri sama beli. Nah itu maksud saya. Jadi keep it simple banget ya. Keep it simple banget. Pede aja di rumah, misalnya punya tadi barang yang nggak kepake, udah tuh kasih lihat aja. Aduh gue suka banget nih barang segala macam dan lain-lain. Siapa yang mau beli? WhatsApp aja atau via Facebook aja dulu. Jualan dulu, ada modal dikit. Kayaknya kemarin gue jualan hijab, sisa-sisa stok gue nih kayaknya, atau stok-stok gue yang pernah saya beli laku nih. Cobalah mulai bikin satu lusin. Menarik ya. Cobalah bikin satu lusin, bikin desainnya. Toh kan sekarang kan gampang ya Bu ya, gak usah jauh-jauh di Angkasa Putra seberang itu kan bisa bikin hijab kan, ataupun di Pagarsi kan bisa bikin juga, dimana dan nggak perlu banyak. Nggak perlu banyak karena itu kan di print. Kita ada contohnya nggak sih? Ya kurang lebih seperti itulah, kain-kain yang di print gitu. Bikinnya desain, cari desainnya di mana? Di Google. Aduh ini kayaknya kok lucu ya, aduh. Tapi jangan lupa ya, ada copywriting ya, jangan merek-merek ini hajar ya, enggak, tapi ini kayak lucu nih, pakai kayak gini nih, warna ini lucu ya, segala macam, udah jadi print, beli satu lusin, coba jualin, awalnya dari situ sih. Simple banget ya, keren banget. Jadi kalau misalnya sekarang nih ibu-ibu di pandemi, aduh beneran nih aku nggak punya modal untuk memulai bisnis, coba lihat di rumahnya apa yang bisa dijual. Ya apa yang bekas-bekas juga sekarang mah udah laku mungkin ya. mau dijual mungkin. Atau sudah tidak menghasilkan nih gitu. Jangan Bu. Enggak. Itu terlalu simpel yang itu. Jangan. Oke, jadi menarik banget dan kita makin penasaran nih untuk lihat ke bawah karena ternyata juga Pak Rio punya peluang bisnis tanpa modal dan itu adalah bisnis frozen food ya. Nah, ayo kita lihat, ini juga pasti makin simpel aja tuh. Yuk. Ya. Berantakan nih Bu Bindari. Tapi seru. Oke. Sekarang gua mulai dari yang sini dulu ya. Iya. Sampai muncul ide-ide baru itu juga karena keep it simple. Setiap ada peluang, ambil aja. Apalagi kalau menghasilkan uang. Oke, saya akan cerita sedikit tentang frozen food ini. Kenapa bisa sampai ada kulkas di sini dan kenapa sampai akhirnya kita bikin dapur di belakang. Ya kan? Jadi waktu awal-awal COVID, ya kan, sambil kita itu sebenarnya saya suka banget makan sosis. Saya punya langganan di Bali, teman saya yang saya biasa suka pesan ke dia. Dia punya sosis Jerman gitu lah ya. Terus waktu itu pas lagi COVID, gue mau dong dikirimin dong, Rio, ini semua tiki itu tutup. Jadi kita nggak bisa kirim via pesawat. Jadi kalau lu mau pesan harus pakai frozen truck, yang truk yang beku itu. Dan itu minimum 60 kilo Bu. Kebayang nggak sih kalau misalnya gue makan sosis 60 kilo? Jadi akhirnya apa? Ya udah, lu punya produk apa aja? Dia kirimin kan, dia punya produk apa aja. Sama saya di blast tuh di grup WA. Teman-teman, gue mau open PO itu terjadi di bulan Maret 2020. Waktu open PO itu ya masih orang belum beberapa banyak open PO kan. Teman-teman, gue mau masukin sosisnya si ini nih.
ya kan? Gue butuh 60 kilo nih, siapa yang mau ikutan nebeng beli? Enggak kita dagangin, siapa yang mau ikutan nebeng beli? Bahasanya itu, ketika kita pakai bahasanya adalah ini gua ada sosis nih harga segini, siapa yang mau? Sama kalau gua mau beli, siapa yang mau nebeng ikut beli? Kayak just tip gitu ya? Iya, different ya, itu beda feeling kan bukan? Iya. Akhirnya pesan kekumpul lah, akhirnya waktu itu kurang lebih 80 kilo. Wow. Ya kan? Akhirnya kita masukin ke sini, yang teman-teman saya itu kurang lebih 40 kiloan, sisanya memang tadi untuk stok saya sih, itu stok daging. 20 kilo sisanya? Ya, 20 kiloan kurang lebih kan? Nah dari situ Mela ini kayaknya kalau lama-lama, Mela itu istri saya, kalau lama-lama nggak kita ini, coba dijual nih. Jual kan satu, laku, akhirnya kita repeat dari freezer itu, dari freezernya segede gitu, sampai kita freezernya segede gini nih sekarang. Penasaran nih. Karena pengiriman. Wow. Ya. Jadi berarti dari Bali ya? Dari Bali. Nah sekarang itu sama kita kulkas, antara kulkas yang pertama kan barang Bali kan spesialis dengan ini ya Bu ya, dengan barang-barang non halal. Nah sekarang sambil berjalannya waktu akhirnya kita karena market halal di Bandung cukup banyak, jadi akhirnya kita masukin juga barang-barang yang halal. Metzger, dia ada sertifikasinya, dan sama kita kulkasnya dipisah. Oh iya, ya, pasti karena, akan nanya juga soalnya. Iya, dan kita sangat pikirin banget sih masalah itu sih. Dan aku langsung mau beli. Seru ya? Kalau ini kan untuk ini ya, untuk itu butter. Iya, untuk roti aja ya. Seru ya. Dia ada tulisannya, dia kegunaannya untuk stick atau untuk roti. Dan dia ada berbagai macam rasa gitu. Nah, apa yang kemudian Pak Rio tawarkan kepada teman-teman yang kok bisa sih memulai bisnis tanpa modal dengan join di frozen food ini? Itu gimana tuh? Kadang-kadang itu frozen food itu simpel banget. Kita mulai gak usah jauh-jauh deh. Anak-anak kira-kira suka nugget-nuggetan kayak begini nih, coba makan dulu. Ya kan? Kita mau beli, harganya misalnya ini saya lupa ya, kurang lebih sekian. Kalau misalnya ibu belanja di manapun, kalau beli udah di atas 6 pieces atau 1 pieces pasti ada special price kan. Nah, special price itu yang akhirnya bisa menjadikan untuk peluang punya keuntungan di situ. Ya. Menarik. Jadi gini, lalu kemudian si ibu itu akhirnya bisa gimana caranya untuk join di sini? Kalau join di sini, jadi kita ada website itu ya? Ada website namanya adalah Good Meat Industry, goodmeat.id. Goodmeat.id. Tinggal login di situ. Dia jual dari sana. Dia sign up, terus nanti dia kan di situ kan ada listnya kan. Kalau orang umum lihat website itu akan keluar harga normalnya. Begitu dia sign up, begitu dia udah daftar, itu harga yang ada di sana semuanya langsung jadi harga coret semua. Nah selisih harga itu yang bisa sama dia dipakai. Jadi nanti dia di website itu dia tinggal mengirimkan ke alamat pelanggannya atau nanti masuk dulu ke dia? Enggak, jadi dia tinggal di alamat website itu dia daftar. Misalnya kayak hari ini dengan Bu Indari kan punya tim kan namanya apa tadi? Acara Ibu-ibu doyan bisnis. Tinggal nanti saya bikin misalnya doyan bisnis DB, ya kan DB namanya siapa? Misalnya Ibu Ria, Bu Ria atau Bu Ani gitu, tinggal tulis DB Ani daftarnya gitu. Jadi saya tahu kalau itu adalah memang orang-orang yang memang dari timnya Bu Indari. Terus nanti untuk pengirimannya kan berarti ambilnya kan langsung ngetiknya di website kayak Tokopedia gitu kan? Itu bisa langsung dikirimkan ke pelanggannya atau harus masuk dulu kepada kita? Jadi gini, ketika dia melihat website itu dia akan tahu barangnya apa aja kan. Setelah itu dia misalnya mau jualin untuk untuk Bu Tuti. Dia tinggal masukin alamat Bu Tuti. Terus dia dropshipper bisa berarti ya? Dropshipper betul. Nanti barangnya langsung kita kirimin ke Bu Tuti, ya kan? Nah, dia bayar pun seharga harga resellernya dia ke kita. Tapi kan dia jual ke Bu Tutinya harga normal. Ya, tapi nggak akan keluar kan di sana Bu Tuti ternyata membeli sekian harga reseller enggak ya? Nggak akan keluar karena kan di website kita semua keluarnya harga normal. Seru. Itu. Bu, langsung belanja saya mah aduh. Buat ibu-ibu kayak saya mah ada yang praktis gitu loh kali. Oke, ambilin kantongnya dulu, ibu nanti tinggal kita tutup di freezer dulu. Rawon, ya betul. Itu adalah rib eye.
ya, akhirnya Vario itu apa aja dijual. Ya nggak semua juga sih, yang ya itu yang dari love dulu, dari suka, dari itu kan, ini juga kan dari suka makan sosis kan, akhirnya jadi peluang kayak gini. Keren. Saya sambil masukin dulu ya Bu ya, biar nggak beku, biar nggak cair. Kita sekarang akan lihat sebenarnya kalau kita bicara sebetulnya kita bicara hai anak, nah ini yang bikin YouTube kita selama ini. Oh keren. Kita juga lagi bikin YouTube ala emak-emak. Seru, Ibu. Iya. Nah ini teman-teman, jadi dari awalnya celemek, sekarang ini berkembang jadi macam-macam di sini karena memang store. Biar orang-orang yang ada di sini, karena kebetulan memang tempatnya itu bisa dibilang apa ya, lalu lintasnya juga bagus ya. Trafficnya. Di sebelah ada apa travel di trans. Terus ya pasti sebelah Pasar Semar. Pokoknya itu yang ramai banget di Bandung kan? Pokoknya nah sekarang jadi kayak gini nih. Mulai dari cukil-cukil kayak gini pun sekarang dijual di sini. Ya, gelas. Nah, gelas ini ceritanya sudah lucu, Bu. Saya ikutan sebuah komunitas namanya BNI. Nah, di BNI itu setelah kita ngobrol-ngobrol, di sana ada yang Rio, kamu hospitality ya, kamu masukin ke hotel, restoran, cafe ya. Kayaknya kita bisa bareng nih. Oke, lu punya produk apa? Ternyata dia punya produk ini namanya Pak Edi. Oh, ini punya Pak Edi berarti? Jadi Om Edi. Jadi Om Edi saat ini dia bergeraknya kan banyaknya di offline, sedangkan kita 80%-nya di online. Jadi kita kerjasama untuk ngejualin produk-produknya dia. Ini Pak Edi, ini barang-barang di belakang ini Pak Edi. Yang termos. Oh, ini Pak Edi juga ya? Iya. Itu kan bisnisnya Karanios. Menarik. Jadi di sini itu ada kolaborasi juga berarti harus. Karena Okay. kita tuh akan kuat kalau kita kolaborasi, Bu. Jadi saya kepikiran karena bisnis suami saya itu adalah furniture, saya nanti akan ajukan beberapa contoh ke sini. Kayaknya saya butuh banget karena apa? Banyak banget orang yang kadang-kadang ketika lagi kita approaching sebuah hotel, ya kan mereka sering nanya, Rio kalau misalnya saya mau bikin ini di mana? Gitu kayak high stall, mau bikin kayak table apa, itu bisa banget sih Bu menurut saya. Oke, menarik. Jadi kolaborasi. Nah ini juga mungkin penting untuk ibu-ibu nih, untuk bisnis tanpa modal pun ternyata kalau kita kolaborasi bisa jadi lebih mudah ya, karena kolaborasi orang percaya sama kita, kasih DP sama kita, kemudian kita kerjain, mereka pun bayar lunas sebelum barangnya datang pun mereka percaya. Balik lagi ya sebenarnya. Memang kalau kita bicara apapun kita jual betul, tetapi harus fokus di satu bidang, satu market. Kalau mungkin tadi Bu Indari kita lihat, kalau misalnya kita bicara awalnya dari celemek, lalu masuknya ke tadi barang perintingan, lalu masuk juga ke akhirnya ada gelas, ada apa. Tapi sebenarnya satu ya tadi marketnya itu satu, hospitality. Satu garis ya. Hospitality, bisnis pelayanan, hotel, restoran, kafe, spa, sauna, semua satu aliran. Nah, tapi memang bisnis kan harus berkembang ya Bu ya? Iya, misalnya tadi ibu-ibu yang tadi jualan kerudung misalnya, setelah kerudungnya laku, lalu dia pas lagi ngobrol-ngobrol berkomunitas, gue jualan tasnya, gue ada temennya jualan tas, mau nggak kalau tas lu gue kasih kain dikit, ya kan, untuk ikat di bagian pegangannya supaya matching nih antara kerudung lu sama tas gue, itu kan bisa jadi satu produk baru lagi. Iya benar. Tapi satu garis. Masih satu garis, walaupun tapi bukan berarti dia jadi tukang tas kan? Ya karena dia kan kita bisa kolaborasi, bisa jualan bareng ibaratnya. Cuma gara-gara kain kerudungnya dibikin versi lebih kecilnya lalu dijadiin twilly itu istilahnya kalau kita punya tas ada pegangannya kan dibelit-belitin pakai. Nah itu kan udah jadi sebuah barang lagi. Keren sekali, keren. Simple jadinya. Simple. Nah ini Bu, ini contoh-contohnya loh. Gaul pokoknya ya kalau aku lihat ya, gaya gitu. Celemek tapi gaya gitu loh. Nah, keren banget. Terus model-modelnya apalagi? Modelnya di sebelah sini mungkin ya? Ya. Nah, di sini dari mulai yang garis-garis kayak begini, pokoknya ini menyesuaikan dengan orang sukanya apa. Menyesuaikan dengan orang sukanya apa dan menyesuaikan dengan budget orang berapa. Oh, yang paling murah berapa Pak Rio? Yang seperti ini. Ini adalah yang untuk paling murah untuk ibu-ibu cuci piring, cuci apa. Oh, ini untuk cuci-cuci? Ya, karena dia bahannya parasit. Ini 38.000. Oh, ini mah untuk Cindy sama ini ya, sama Vina ya. Ya. Oke. Sampai mungkin yang kita bicara lagi ada yang kelasnya lebih
Ini kita bicara, aduh saya mau buka usaha teh-tehan nih dengan kayak model-model Thai gitu. Nah kayak gini-gini kan harganya dia 89-an, 75-an. gue banget. Ya kayak banget. Boleh nggak aku pesen ya? Aku tuh ada ya 5 warna merah. Ada nggak? Ada aja, ada banget. Warna merah. Karena jadi merah itu pada salah satu dipakai. warna utama kita loh. Oh iya kan? Banget. Kenapa jadi warna utama? Karena banyak orang itu warna paling waktu pertama tuh hitam, yang kedua tuh merah. Kenapa? Pertanyaannya, kalau hitam dia akan jadi warna basic yang aman. Tapi kalau warna merah, ketika kita mau lakukan apapun, mau dagang, mau apa, kita tuh terlihat, Bu. Ya, benar. Karena itu branding kan. Iya. That's why banyak orang memilih warna merah. Bersinar si merah teh. Yes, nah kayak seperti ini contoh. Ini apron, ini adalah penting untuk ibu-ibu, ya kan? Ini harga 150. Logo Apronesia warna merah, satu aja kecil di atas, tapi dia kan terlihat banget jadinya. Iya, benar. Itu merah, ya. Ya, Ini untuk ya. barang ini kita sampai yang pink ini adalah highest grade kita. Ini pakai bahan water repellent, jadi kalau kena air jatuh, ya kan? Ini harga 300.000. Oh, ini yang termahalnya ya? Ada lagi yang lebih mahal? Termahal yang kita jual di toko. Oh, tapi ada lebih mahal berarti ya? Kita punya apron termahal kita 1,8 juta. Wah, wow. Itu kulit, full kulit. Itu kali untuk chef yang udah kelasnya apa kali ya? Enggak, Bu, untuk orang yang mau nampang di YouTube. Oh, Karena kalau dipakai kerja mah nggak enak gitu. oh gitu. Saya selalu bilang, kamu yakin mau bikin celemek pakai kulit semua? Iya, saya pingin keren. Dipakai nggak enak loh. Nggak apa-apa, yang penting keren. Oke, please. Dan ternyata memang yang paling simpel itu yang paling best seller yang mana nih? Yang biasanya adalah ini. Kenapa kita bikin warna-warni? Karena ini menyesuaikan dengan warna logo dari bisnis orang itu masing-masing. Yang kita tawarkan itu adalah simple. Karena Apronesia itu kebenaran kita punya slogan Start with Us, mulailah dengan kami. Ya. Menarik. Wah, Bu Indah ini bentar lagi jadi chef nih. Ada warna merah juga nih. Gue nggak bisa masak. Menarik Pak Rio. Oke, baiklah. Satu saja poin yang paling penting dari obrolan kita tentang bisnis yang simple yang bisa Pak Rio berikan kepada ibu-ibu seperti apa? Saya selalu merasa bahwa gini, sama seperti kayak kita menyelesaikan sebuah masalah. Anggaplah sebuah masalah itu adalah pintu. Untuk membuka pintu yang besar, kita kan cuma butuh kunci yang kecil. Sama juga saya selalu merasa dalam bisnis, ketika kita mau mulai sesuatu, boleh punya pikiran besar tuh boleh. Tapi mulai itu dari yang kecil. Jangan berpikir tuh ini akan jalan kalau saya punya ini akan jalan saya punya ini. Tapi lebih ke arah yang saya punya saat ini apa ya? Saya punya saat ini apa ya? Gue jalanin aja dulu itu. Gue punya barang ini, atau kalau gue andai kata gue nggak punya barang, tapi gue punya teman yang bisa bantu gue ini. Jadi fokus dulu dengan apa yang kita sudah punya. Jangan fokus sama yang kita nggak punya. Karena itu akan bikin jadi lama. Kalau saya itu sih, kalau kita mulai dengan cara seperti itu. Fokus pada apa yang Anda punya, jangan cari dulu yang Anda tidak punya. Jadi semuanya harus dibikin simpel. Itulah suksesnya ala Pak Rio. Keren banget. Thank you. Terima kasih ibu-ibu dan bisnis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.